I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Nah, di satu minggu masih inget kan sama kakak? Oke, nama kakak Kak Devi Sendurat dan Kak Siska Siregar, dan juga ada Kak Nia Utahayan yang akan menemani adik-adik di rumah Ubang Ibadah. Betul banget nih Kak Siska. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, nah kakak mau mengingatkan nih, apa aja sih kak untuk kita menjaga ibadah kita? Yang pertama, adik-adik harus mandi dulu. Iya. Sudah pada mandi belum? Sudah ya? Pastinya sudah dong kak. Iya, kakak sama Kak Devi juga udah mandi. Iya. Nah, setelah itu adik-adik jangan lupa persiapkan apa aja? Ada Alkitab kak. Wah, Alkitab udah ada belum nih di depan adik-adik nih? Sudah ada? Lagunya ada dong kak ya. Lalu kita siapkan juga buku ND ya. Hari ini kita pakai buku ND untuk menyanyikan bahasa Batak. Dan jangan lupa siapkan buku tulis dan alat tulis, dan juga kita siapkan persembahannya. Karena kita akan mengumpulkan persembahan. Tapi ada nih di setiap slide nanti. Ya, nanti ada scan barcode-nya ya. Nah, setelah itu kita mau beribadah Kak Devi. Udah sabar nih. Kita mau bernyanyi dan memuji memuliakan nama Tuhan. Dan yang sudah siap boleh katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Nia Utahayan. Adik-adik, hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Lagunya ada yang tahu nggak? Lagunya adalah Kasihnya Seperti Sungai. Adik-adik tahu semua kan lagunya? Oke, kakak akan panggil pasukan Kristusnya. Pasukan Kristus, siap! Yang sudah siap, panggil musiknya. Musik! Adik-adik semua bernyanyi ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Kita nyanyikan sekali lagi. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai di hatiku.
lipat tangan, tutup mata. Nah, adik-adik yang di rumah, kita mau persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa. Gimana caranya berdoa? Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa dan ikuti doa kasih di dalam hati adik masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat hari ini kami mau beribadah. Tuhan telah siapkan hari yang istimewa untuk hari ini. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang pimpin hari ini supaya kami bersungguh-sungguh untuk beribadah. Tuhan Yesus berkati kami, ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, supaya Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk hari ini kami mau memulai ibadah hari ini. Kami siap dan untuk memuji nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan Amin. Nah, di sekolah minggu kita melanjut lagi menyanyi 2 lagu medley, yaitu Met Award dan apa Kak Siska? Yesus di dalam rumahku dengan 3 versi bahasa. Kita akan nyanyi yang pertama pakai bahasa Indonesia, lalu yang kedua pakai bahasa Inggris, dan yang terakhir kita pakai bahasa apa Kak Devi? Bahasa India tentunya Kak. Nah, adik-adik, sebelum kita bernyanyi, kita mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Nah, Iya, masa jangan duduk nih Kak Siska nih. wah, adik-adik yang masih duduk, kita bangkit berdiri yuk. Yuk bangkit berdiri Yang semuanya. Bangkit berdiri, kita mau bernyanyi. Kita Kita panggil musiknya, musik. kita pakai gerakan ya Kak Devi. Oke Kak. Mehmet Awal, Mehmet Awal, Nadia Sohakor, Sasada oh Yesus, oh aku tokoh. Sekali lagi. Mehmet Awal, Nadia Sohakor, Sasada oh Yesus, oh aku tokoh. Kita mau nyanyi lagu yang kedua, lagu medley Yesus di dalam rumahku. Pakai gerakan ya. Siap-siap. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Pakai bahasa Inggris ya. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yang ketiga nih, pakai bahasa India. Siap-siap. Nah, sudah bangkit berdiri adik sekolah minggu, kita mau lipat tangannya, kita memasuki foto, tutup matanya, kita berdoa. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tetap bersukacita, bersyukur, bersemangat memuji nama Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan sampai saat ini. Kita akan memasuki ibadah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah,
kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan untuk kita hari ini adalah hukum Taurat yang ketiga. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita lanjut bernyanyi dari buku ND 848 ayat 1 dan 2, yaitu Di Son Ada Hubungan Tuhan. Musik. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Di son ada hubungan Tuhan, gue di golungku na sota dunia. Tadi apa arganan Tuhan, polos tadi raju masuk dengan pasar. Jalur Tuhan, sailah marohan. Ayat yang kedua. Tanganku dalam pimpin dan Tuhan, nah sore yang mencari dope awal Tuhan. Tuhanku mau gue on Tuhan, namun terongku gamelas di roham. Jalur Tuhan, sailah marohan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakui iman rasuli. Lipat tangannya, tutup matanya. Nah adik-adik, kita mau bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengangkat lagu pujian Betapa Hatiku yang sudah siap. Panggil musiknya. Musik. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku
jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Shalom, apa kabar semuanya? Yes, luar biasa. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Good. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ayo cepat-cepat lomba buka Alkitab. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Sudah siap? Kita baca sama-sama ya. Anak-anak di rumah, Inang baca dari sini. Kita membacanya. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang belum mengenal garam? Sudah tahu semua kan garam? Nah, siapa yang pernah makan yang rasanya tidak berasa? Siapa? Ada? Enak nggak makanan yang tidak ada rasa? Nggak enak ya, nggak ada rasa. Harusnya ada rasa supaya kita bisa menikmati. Nah, garam itu adalah salah satu benda unsur yang dipakai untuk memberikan rasa pada makanan. Kalau makanannya kurang garam, enak nggak? Nggak enak. Pasti harus ada rasa garam yang asin, ya. Tapi kalau kebanyakan garam juga nggak bagus. Nanti bisa darah tinggi. Nah, kalau darah tinggi sakit dong, ya. Jadi anak-anak, garam itu memberi rasa asin. Nah, kalau makanan itu ada rasa asin-asinnya, gurih tidak? Gurih. Kalau gurih rasanya enak, ya. Jadi garam itu memberi rasa sehingga makanan itu menjadi enak. Nah, garam itu tahu apa lagi gunanya? Gunanya apa? Mengawetkan. Mengawetkan apa? Makanan. Salah satu apa makanan yang diawetkan oleh garam? Ikan? Iya, pintar. Ikan asin. Nah, di rumah tahan kan ikan asin sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan? Tanya mama. Ada nggak ikan asin kita, Ma? Tanya. Ini mama belinya kapan? Ada itu yang nyimpan ikan asin sampai seminggu, 2 minggu, bahkan ada yang sampai sebulan. Dia bisa tahan karena awet oleh garam. Nah, garam
garam itu bisa ternyata mengawetkan makanan. Lalu apa lagi sih gunanya garam itu? Garam itu bisa menjadi obat. Wow, obat apa sih? Dulu waktu kecil, Inang, mungkin ini jadi tips juga ya buat anak-anak kalau ada sakitnya ya, seperti Inang dulu waktu kecil. Dulu waktu kecil, Inang ini sering sekali sakit gigi. Terus sama bapaknya Inang dibuatin itu air garam. Air garam, terus dikasih bawang sedikit, bawang merah diiris. Lalu kumur-kumur pakai air garam ini. Sembuh. Wow, hebat, ternyata garam itu bisa menjadi obat. Lalu apa lagi obat yang dihasilkan oleh garam? Garam dengan gula dicampur ke dalam air menjadi oralit. Jadi kalau anak-anak nanti buang-buang air terus, itu harus dikasih oralit, larutan gula garam. Nah, garam berperan juga sebagai obat. Wow, pantesan Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya menjadi garam dunia, menjadi garam. Dan ini pun diberitakan bukan hanya kepada murid-murid, juga kepada semua anak-anak sekolah minggu HKBP Tangerang Kota. Menjadi garam, dia memberi rasa yang nikmat. Menjadi garam, dia bisa mengawetkan. Apa sih yang diawetkan? Mengawetkan hubungan yang baik, tidak mudah bertengkar, tidak sering marah-marah, tidak mudah emosi. Nah, anak Tuhan menjadi garam, dia selalu menghadirkan sukacita. Lalu apa tadi? Menjadi obat. Nah, anak Tuhan yang menjadi garam, dia bisa menyembuhkan hati mamanya yang sedang sedih, menghibur mamanya yang sedang menangis, ya, dan juga sayang kepada adik dan kakaknya. Tahu nggak garam itu seperti apa bentuknya? Nah, ini Inang mau tunjukin ya, garam dan seperti apa dia, apa yang dia perubahan yang dia buat. Inang mau tunjukkan satu eksperimen buat anak-anak semua. Nah, ini garam. Nih, lihat nih garam. Kelihatan nggak? Warnanya apa? Putih ya, nggak lihat nih. Putih. Kelihatan kan? Oke. Nah, sekarang ini garam akan Inang campur ke dalam gelas yang berisi air putih. Masukkan. Garamnya larut. Coba nanti di rumah dicoba ya, dipraktekin. Nah, garamnya larut, terus kita lihat. Kurang lama ngaduknya. Ya, oke. Ya, kita anggap aja udah larut semua ya. Nah, lihat. Airnya warna apa? Tunggu turun, ini belum turun. Kalau dia turun, airnya jadi warna apa? Tetap putih. Inang tunggu sebentar sambil Inang ngobrol, dia turun, nanti Inang tunjukin lagi. Nah, garam dimasukkan ke dalam air tidak berubah warna. Tetapi apa yang berubah? Rasanya. Ya. Jadi anak Tuhan, dia bisa mengubah rasa di dalam persekutuan. Jadi kalau anak-anak Inang lagi bermain nih sama teman-teman rame-rame, kan? Kamu tidak mengubah mereka menjadi seperti kamu. Misalnya nih adik pakai baju merah, kamu mengubah temanmu harus jadi baju merah. Tidak, kalau dia baju biru atau baju hijau, ya tetaplah mereka berbaju hijau. Tetapi apa yang mengubah? Kasih sayangmu ketika engkau bersama-sama dengan mereka, engkau memberikan cinta kasih. Misalnya kalian sedang bermain, dia perlu bantuan, adik bantu, adik tolong, adik berikan dia permen, adik beri dia makan. Adik sudah buat hati teman senang ya. Nah, ini lihat, airnya berubah tidak? Sama kan? Sama, dia tidak mengubah, tidak memaksa wujud orang lain berubah. Tetapi apa yang berubah? Sifatnya, hatinya, tutur katanya. Nah,
anak Tuhan, anak sekolah minggu harus bisa mengubah orang lain menjadi lebih baik. Lebih baik bukan secara fisik, tetapi secara rohani. Kata-katanya sopan, manis, perbuatannya peduli dan saling menolong. Ya, kamulah garam dunia. Lalu yang kedua tadi di ayat 14, kamulah terang dunia. Sekarang Ina mau tunjukkan terang itu seperti apa sih? Terang itu tidak dapat ditutupi atau dihilangkan oleh kegelapan. Tidak bisa. Terang tidak bisa ditutupi atau dihilangkan oleh kegelapan. Tetapi sebaliknya, kegelapanlah yang mengusir teranglah yang mengusir kegelapan. Oke? Terang yang mengusir kegelapan. Inang tunjukin buktinya. Nah, sekarang Inang mau tunjukin kamulah terang dunia. Ya, tadi sudah Inang bilang kegelapan tidak bisa menutupi terang, justru teranglah yang akan mengusir kegelapan. Seperti apakah dia? Wow, gelap sekali. Halo, di mana ini? Wow, gelap. Aku harus menghidupkan pelitaku agar gelap ini tersingkir dari sekitarku. Nah, ternyata walaupun api ini atau lilin ini kecil, dia akan mengusir kegelapan di sekitar wajah Inang. Kelihatan gak wajahnya? Kelihatan kan? Oke, sudah? Jadi anak Tuhan harus bersinar menjadi terang. Nah, sekecil apapun terangmu, kegelapan tidak bisa menutupinya, ya kan? Walaupun tadi wajah Inang terlihat redup, tapi karena kamera agak jauh ya. Tapi kalau dekat tadi pasti lebih terang ya. Nah, coba nanti di rumah kamarnya dimatiin lampu atau ruangannya dimatiin terus hidupin lilin. Berapa meterkah yang terang? Pasti lebih luas dari pandangan anak-anak di layar sekarang ini. Karena kamera ke Inang itu agak jauh ya. Nah, nanti coba di rumah. Yang mau Inang katakan adalah terangmu harus terus bersinar. Ketika engkau bersinar, maka sekelilingmu itu akan menjadi terang. Ketika terangmu ada, engkau akan bisa melihat apa yang ada di sekitarmu. Siapa yang bisa berjalan ketika lampu mati? Dia jalan dari sini ke sana tanpa bersenggolan dengan apa-apa. Bisa enggak? Tiba-tiba nih lagi belajar atau lagi makan atau lagi main di rumah, tiba-tiba lampu mati. Teriak nggak? Pasti teriak. Nggak berani kemana-mana kan? Karena takut nabrak kursi, nabrak meja, vas bunga jatuh. Tidak bisa, tak ada satupun yang bisa melihat ketika gelap itu datang. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, kamulah terang dunia. Kenapa kita disuruh menjadi terang? Karena anak-anak Tuhan harus menunjukkan warna yang bersinar kepada dunia. Di manakah duniamu? Duniamu adalah rumahmu di mana kamu tinggal. Sekolahmu di mana kamu bersekolah. Tempatmu bermain, sama siapa kamu bermain. Itulah duniamu. Ketika engkau nanti semakin dewasa, kamu berantau kemana-mana. Misalnya mama papa nih dari kampung dulu sama opung lalu merantau ke Tangerang. Nah, dunianya sudah semakin luas, tidak di kampung saja, sudah sampai di Tangerang, semakin meluas. Kamulah terang dunia. Ketika orang bersama-sama dengan kita, orang bisa melihat jalan yang benar. Ya, nah terang dunia yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Karena kita adalah anak-anak Tuhan,
maka kita mendapatkan pancaran sinar yang dari Tuhan sehingga hidup kita bersinar. Tahu nggak lagu Kidung Jemaat 420? Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar itu seperti apa sih? Apakah pakai baju lampu-lampu, kakak guru? Pakai sepatu lampu-lampu kelap-kelip? Bukan, ya? Atau pasang lampu di sini, jadi jalan kemana-mana kelihatan sinarnya. Oh, itu si Mary jalan, gitu. Ada nggak namanya Mary? Ada nggak namanya Mary? Kalau ada ya contoh aja ya. Bukan seperti itu. Tapi maksud bersinar adalah hidupmu bersinar. Hidup yang bersinar hatinya berseri. Hati yang berseri terpancar di dalam wajah yang berseri. Iya dong, kalau hatinya muram, hatinya diselimuti oleh kegelapan. Apa kegelapan yang menyelimuti hati seseorang? Kesedihan, kemarahan, kebencian, kedengkian, cemburu. Kalau hatinya diselimuti oleh itu, maka pancaran wajahnya pun akan terlihat muram. Tidak ada orang yang mengatakan, aku marah samamu. Pernah nggak? Nggak pernah, kan? Nggak pernah. Aku lagi sedih. Aku lagi sedih karena aku tadi dipukuli mamaku. Pernah nggak? Enggak. Pasti. Kan kalau dia sedih, raut wajahnya pun menjadi muram, gelap. Tetapi hati yang penuh sukacita akan terpancar dengan wajah yang penuh sukacita, tersenyum, manis, berseri. Orang yang melihatnya hatinya damai. Coba kalau mamanya lagi marah di rumah, kamu senang nggak lihat wajah mama lagi marah? Takut. Namanya takut. Apalagi anak-anak ya. Nah, oleh karena itu kamulah terang dunia. Terang itu memberikan sukacita, memberikan penglihatan, pemandangan yang sangat jelas. Sudah tahu tugas anak-anak sekolah minggu tadi ada berapa? 2. Dalam perikop kita tugasnya ada 2. 1 menjadi garam dunia, kedua menjadi terang dunia. Ya, tapi garam bukan berarti anak-anak jadi garam, itu hanya contoh saja. Yang garam itu adalah sikap hidup perbuatan. Terang itu menjadi sikap hidup perbuatan kita sehari-hari. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, menjadi garam, kamu memberi rasa sukacita di tengah-tengah keluarga. Tidak boleh lagi melawan mama. Tidak boleh lagi kalau disuruh, ya, ntar, tunggu, nanti. Tidak boleh lagi. Kalau jadi garam, dia harus larut. Ya, Ma. Kan garam tadi larut kan di air tadi yang Inang tunjukin? Ya, Ma. Ya, mau nurut. Larut di dalam aturan keluarga, aturan mamanya. Rajin belajar. Ya, Ma. Nurut. Nah, itu garam. Mamanya sehat karena dia nggak melawan. Nah, kalau mamanya sehat, panjang nggak umurnya? Panjang umur, ya. Itulah anak yang menjadi garam. Dia mengawetkan sukacita mamanya terus ada hari lepas hari. Paham? Ya, mudah-mudahan doa Inang anak-anak semua mengerti. Dan kamu semua anak-anak Inang yang terkasih menjadi garam di dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi terang. Sama, kamu menunjukkan sukacita, memancarkan sukacita kepada semua orang. Tetapi selalu kita ingatkan, dimulai dari duniamu yang terkecil, di mana? Keluarga. Ya, jadilah garam dan terang, membawa sukacita, membawa damai sejahtera, dan teruslah bersinar di dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman
firman Tuhan mengajar kami, mengajar anak-anak kami menjadi garam dan terang di dalam kehidupan. Biarlah mereka bertumbuh menjadi berkat dimanapun mereka bermain, belajar, dan melakukan segala aktivitasnya. Biarlah hidup mereka berguna bagi orang lain, terlebih-lebih bagi keluarga. Hidup yang menurut kepada orang tua, taat kepada orang tua, dan melakukan firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh anak-anak kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memelihara dan menata masa depan mereka menjadi lebih baik seturut dengan kehendak. Berkati semua kakak-kakak guru sekolah minggu, berikan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka senantiasa, agar di dalam pelayanan kakak-kakak sekolah minggu nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk semua orang tua dari anak-anak kami, biarlah di dalam setiap pekerjaan mereka berkat-Mu semakin bertambah-tambah di dalam kehidupan mereka, dan apapun yang mereka kerjakan biarlah berhasil dan berbuah dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami, seluruh pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan warta sekolah minggu. Sebelum kita dengarkan warta, yuk adik-adik dipasang dulu kupingnya, dengarkan baik-baik ya. Nah, warta yang pertama yaitu ayat hafalan bulanan yang diambil dari Amsal 29 ayat 23. Sekali lagi ya, Amsal 29 ayat 23 yang isinya seperti ini. Keangkuhan mengalahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Sekali lagi ya, keangkuhan mengalahkan orang, tapi orang yang rendah hati menerima pujian. Nah, warta yang kedua untuk aktivitas benasa. Nah, kreativitasnya yaitu membuat lampu. Nah, temanya spesial nih hari ini, garam dunia dan terang, dari khotbah Matius 5 ayat 13 sampai 16. Nah, bahan-bahannya nih yang perlu siapkan untuk adik sekolah minggu. Yang pertama, kertas HVS-nya warna putih ya. Terus nanti ada lampu warna kuning dan ada lampu warna hitam putih. Ya, habis itu adik-adik sekolah minggu siapkan gunting dan lem kertasnya. Nah, contohnya seperti ini nih, kakak sudah buat, yang kakak sudah print. Nah, seperti ini jadinya. Nah, untuk caranya nanti bisa lihat tutorial video berikut ini ya adik-adik sekolah minggu.
Warta yang ketiga yaitu aktivitas untuk kelas Kanaan. Aktivitasnya kita bermain. Bermain apa? Adik-adik tahu nggak? Kita bermain dengan garam dan terang, ya. Nah, sebelum kita mau bermain, kita siapkan dulu nih bahan-bahannya. Bahan-bahannya ada di dapur adik-adik masing-masing. Bahan-bahan yang harus dipersiapkan ada 5. Apa saja? Yang pertama yang ada di dapur ya, ini semua ya. Yang pertama ada garam. Yang kedua, kita siapkan segelas kecil air. Nah, yang ketiga kita siapkan minyak goreng. Lalu yang keempat kita siapkan jar kosong atau toples kaca kecil. Nah, yang terakhir kita siapkan atau yang kelima pewarna merah. Sebelum membuat aktivitas ini, adik-adik perlu tahu dulu nih makna aktivitas hari ini di kelas Kanaan. Nah, maknanya yaitu adik-adik atau adik sekolah minggu semua diharapkan bisa menjadi garam dan terang dan mampu membuat sekitarnya menjadi lebih indah. Nah, videonya akan terlampir di berikut ini. Halo adik-adik, sekarang kita akan membuat percobaan tentang lava lamp menggunakan bahan-bahan garam, minyak goreng, air, gelas kosong atau botol kosong, dan pewarna makanan warnanya bebas. Lalu ini untuk mengaduknya. Pertama kita siapkan gelas kosong, lalu kita tuangkan air ke dalamnya secukupnya, tidak usah terlalu banyak. Lalu kita teteskan pewarnanya. Saat ini kakak memakai warna biru. Ups, kebanyakan, sedikit aja ya. Kita aduk supaya rata. Kemudian kita tuangkan minyak. Terus sampai nanti terjadi pemisahan. Ya, kelihatan kan ada pemisahan. Kemudian kita masukkan garamnya. Berapa banyak? Ya, cukup banyak. Kira-kira 3 sendok, 2. Ini sekarang yang ketiga. Oke, kemudian kita butuh lampu cahaya. Nah, kita letakkan di bawahnya. Kita lihat apa yang terjadi. Akan muncul gelembung-gelembung. Ya, ini dia lava lampnya. Lava lamp sudah jadi. Kenapa bisa begitu ya? Karena garam yang turun itu menarik minyak. Kemudian setelah garam di bawah, minyaknya akan lepas dan akan muncul seperti itu gelembung-gelembung. Nah, dari garam dan terang ini, percobaan ini kita bisa melihat hasil yang indah, yaitu lava lamp ini. Demikian juga anak-anak sekolah minggu menjadi garam dan terang dan membawa keindahan bagi sekitarnya. Terima kasih. Nah, adik-adik sekolah minggu, warta yang keempat untuk aktivitas Tesalonika yaitu membuat gambar bercerita yaitu tentang garam dan terang dunia dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Nah, apa aja sih bahan dan cara pembuatannya bisa dilihat video atau gambar yang sudah terlampir berikut ini. Warta yang kelima yaitu Zoom kelas untuk hari ini tanggal 28 November 2001. Untuk kelas Benasa, Zoom akan dilaksanakan di jam 3 sore sampai jam 4 sore. Dan untuk kelas Kanaan Tesalonika, Zoom akan dilaksanakan pada jam 4 sore sampai jam 5 sore. Pengumuman yang keenam atau warta yang keenam yaitu pengumuman Natal. Nah, selalu diingatkan kembali kepada adik-adik bahwa Natal kita akan diadakan tanggal 12 Desember 2021 dan Natal kelas besar dan Natal kelas kecil akan dilakukan secara virtual, diadakan dalam satu hari yang sama tapi jamnya yang berbeda.
Dan ikuti terus perkembangan seputar Natal melalui WA Group, dan pengumumannya bisa juga dicek di Instagram kita SM Tangerang Kota atau Facebook SM Tangerang Kota. Dan pengumuman yang terakhir atau pengumuman yang ketujuh itu pengumuman persembahan. Pengumuman persembahan kita bisa cek di video berikut ini. Oke, adik-adik sekolah minggu yang sudah mengerjakan aktivitasnya mulai dari kelas bahasa, Kanaan, dan Tesalonika. Nah, minta tolong nih untuk papa dan mamanya untuk di-share aktivitas yang tadi sudah dikerjakan di Facebook dan Instagram SM Tangerang Kota ya, adik-adik sekolah minggu ya. Jangan lupa pakai nama dan marga. Dan jangan lupa kasih kelasnya supaya nanti kakak-kakak sekolah minggu bisa lihat nih siapa yang aktif dan siapa yang tidak ya. Oke, sekian dari Warta Sekolah Minggu hari ini. Terima kasih. Shalom adik-adik, semuanya sudah mengikuti ibadah dengan sukacita? Bagus. Nah, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Persembahan bisa dikumpulkan melalui aplikasi OVO. Kalau yang sudah punya, boleh mengikuti petunjuknya yang akan kakak sampaikan berikut ini. Kalau yang belum punya, minta tolong kepada papa mama untuk install aplikasi OVO ya. Nah, bagaimanakah caranya mengumpulkan persembahan melalui OVO? Yang pertama, siapkan dulu persembahannya dengan hati yang gembira. Yang kedua, dibuka aplikasi OVO-nya. Yang ketiga, arahkan HP-nya ke layar YouTube yang sedang adik-adik saksikan. Di sana ada barcode yang akan kita scan melalui aplikasi OVO. Klik tanda scan yang berada di kotak tengah di bagian bawah aplikasi OVO. Setelah itu, tuliskan berapa persembahan yang adik-adik mau berikan. Dan jangan lupa di kolom keterangan adik-adik ketikkan persembahan SM. Ini artinya persembahan dari anak sekolah minggu. Demikian caranya. Terima kasih adik-adik. Berapapun persembahan yang adik-adik berikan, itu semuanya tanda syukur kita kepada Tuhan Yesus. Dadah! Oke adik-adik, kita mau bernyanyi kembali. Kakak di sini ajak adik-adik semua bangkit berdiri ya. Kita mau mengangkat lagu pujian In Moment Like This. Yang sudah siap, panggil musiknya. Musik! Adik-adik semua bernyanyi ya. In moment like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moment like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing love you, Lord, singing I love you, Lord, singing I love you, Lord, I love you. Kita nyanyikan sekali lagi. In moment like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moment like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing I love you, Lord, singing I
adik-adik, kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata aman amin na di banua gijang. Mauliate ma di pasa teruhan ami tuho. Ala dohod dagdanak di jakon ho tuharajan. Di sonu ba pumuhami pilihan nami. Sai jalo mai bahin nasangapon di kawarmu. Amin. Rapmandog mahita di tangiang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang. Sai pinarbadia magwarmu. Sai ro maharajaun. Sai saut malomon ni roham di banua tongawon somon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siya pari. Se sama dosa nami somon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami to ihon to pangunjunan. Palua mahami siyan pangago. Ay hodo na puna harajaon. Dohot hagogoon. Rodi hasangapon sa leleng ni leleng na. Amen. Di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan de batama. Disondakkan Tuhan de batama bohina Tuhan jala asima rohana midaho. Didopakkan Tuhan de batama bohina Tuhan jala dipasaorhon madamena tutodim. Amen. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini selesai. Nah, buat adik-adik jangan lupa jaga kesehatan. Dan di pandemi ini kan adik-adik sudah mulai masuk sekolah nih. Jangan lupa untuk selalu jaga jarak dan Memakai masker tentunya kan. ya jangan lupa pakai masker adik-adik kemanapun adik-adik berada. Betul. Dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dan juga makan makanan yang sehat. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di ibadah berikutnya.